Terima kasih. Ada jamaah yang bertanya, Ustadz, lek teng pundi-pundi itu mana-mana hanya bahas Quran, itu kehidupan kita ini kan tidak hanya urusannya tentang Al-Quran saja. Lah seolah-olah tadi disampaikan oleh Ustadz itu harus tentang masalah sholat, tentang masalah ibadah dan sebagainya. Baik yang dimuliakan oleh Allah jamaah, tadi sudah saya sampaikan, ilmu yang menjadikan kita itu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu hal. Tadi sudah saya sampaikan demikian. Ilmu hal itu artinya apa? Ilmu yang berhubungan dengan di mana atau dengan posisi kita yang dibutuhkan pada saat itu. Artinya kalau kita membahas tentang masalah keduniawiaan, membahas tentang masalah rumah, membahas masalah strategi bagaimana kita menata atau acara HUT Republik Indonesia dan lain sebagainya, semuanya itu sebetulnya juga masalah ilmu. Makanya di Al-Quran itu dan diajarkan di dalam kita dan insya Allah semuanya hafal. Doa itu pertama kali adalah Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi sama Allah kita itu disuruh untuk beresi urusan masalah dunia. Tata kelolanya ini bagaimana? Dan itu berpahala, bukan tidak berpahala. Makanya mengapa pentingnya ilmu itu yang dapat menguraikan sesuatu yang kelihatannya itu tidak mahdun bil ibadah atau bukan ibadah mahdo, tidak sujud, gak sholat, gak wiritan saumpama. Itu kan juga ibadah, tapi dia ghairu mahdo. Itu ghairu mahdo. Jadi orang setelah sholat atau orang sholat wiritan saumpama. Setelah sholat dia membaca wirid. Saumpama tadi setelah subuh sampai nanti jam 12 saya terus membaca tasbih, istighfar, sholawat di sini. Itu ibadah namanya. Ada lagi satunya. Mohon maaf, saya ini kebutuhan masih banyak dan saya punya tanggung jawab harus bekerja. Setelah sholat subuh berdoa secukupnya lalu dia berangkat kerja. Itu mulai dari dia berangkat sampai dia pulang. Itu pun juga namanya ibadah. Selama apa ibadah, apa yang dia lakukan itu diawali mulai dari berangkat itu, nawaitunya dalam rangka apa? Menjalankan dalam rangka mengikuti takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu paket di dalamnya secara otomatis kita harus dituntut untuk apa? Memberikan napa niku namine pencapaian dalam urusan masalah pekerjaan ini harus kita memberikan servis yang terbaik. Justru kalau kita memberikan servis yang terbaik maka terjadi kemunduran tidak hanya dalam diri kita tapi juga akan bikin malu agama kita. Jadi kemasannya nanti bagaimana mempraktekkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menjadikan jin dan manusia kecuali untuk menyembah atau untuk beribadah. Maka dengan cara sebagaimana tadi itu, kita ini dalam rangka sebagaimana saat ini atau mungkin ketika kita nanti pulang, kita itu dalam bingkaian taat. Yang penting manusia itu tidak menjalankan apa? Maksiat. Prinsipnya itu. Lalu disitulah nanti berpahala. Orang membahas tentang masalah kerjaan, bagaimana ini mengatur manajemen yang baik, bagaimana ini mengatur karyawan yang baik dan seterusnya. Itu juga dalam bingkaian ibadah, tapi sifatnya ghairu mahdho. Tidak murni itu kelihatan ibadah secara kasat mata, tapi nilainya itu sama dengan orang itu yang di dalam masjid ataupun orang yang ada di dalam pabrik. Sama-sama apa? Sama-sama keduanya ini bertemu Allah, sama-sama menjalankan perintah Allah. Ketepaannya sih nanggone masjid ini tandurnya itu sudah banyak sekali. Jadi meskipun ditinggal tidak kerja, dia masih banyak sih cadangannya. Lah sing harus bekerja sampai banting tulang niki, ini memang membutuhkan setiap hari. Dan dia akhirnya apa? Dia dapat beribadahnya itu versi dia sendiri dengan cara menjalankan pekerjaan. Ya secara otomatis dalam itu nanti pasti ada namanya apa? Sesuatu yang harus dia bahas, sesuatu yang harus dia omongkan berhubungan masalah
dunia. Ya padha karo ngeten lho sederhananya. Ustadz, yang namanya masjid itu kan yang paling berpahala itu kan dibuat sujud tempat itu. Lah sekarang ada orang itu infak Ustadz. Tidak pernah dipakai sujud sama sekali. Contohnya dipakai menara barang. Kan nggak pernah dipakai ibadah itu. Masa itu namanya sedekah jariyah? Kan gitu ya. Pakai menara, terus atau mungkin dipakai untuk apa? Apa itu ornamen? Mamane ini lightingnya diberikan yang harus 1 miliar mamane ngoten nggih ya. Itu apakah juga berpahala sama dengan orang yang memberikan keramik dibuat untuk sujud? Loh, sama, itu satu kesatuan. Jadi sangat keliru kadang-kadang orang-orang, pokok ya Ustadz ya, engko lek wae keramik sampean ngomong teng kula. Aku gelem sedekah jariyah lek keramik. Tukokno keramik iki ndak usah dipasang barang ngoten. Tawa-tawa wis ngeten wis. Kan enggak bijak semacam itu. Jadi semuanya itu sudah satu kesatuan. Apa-apa yang terlibat di dalamnya yaitu jeneng masjid, jeneng jariyah. Sebagaimana tadi, ketika di tengah-tengah pekerjaan kita meeting, kita rapat, kita bahas bagaimana ini kok karyawan kok malas, hasil produksi kok semakin menurun. Kan harus kita bahas juga, kita harus memberikan strategi. Lah itu apakah dinilai ibadah? Ya sangat ibadah sekali. Karena memang itu yang dibutuhkan. Dan itu yang menjadikan hidup ini semakin berkualitas. Tapi nanti ketika ada rambu-rambunya datang, azan, nah ini yang menjadi tolak ukur. Nanti kelihatan orang yang bekerja untuk ibadah atau bernilai ibadah, itu nanti kelihatan ketika urusan masalah panggilan ini. Azan terdengar, aduh azan zuhur. Cek geli se zuhur iki. Engko nang powere masjid Cianjur iku nyoba. Halo. Ngawur ya. Azan niku halo ngoten nggih ya. Lah segera, ini ndak disemayani, engko ae jam 2. Lah mulai kelihatan. Oh ternyata apa yang kamu bahas ini tadi sebenarnya sifatnya duniawi. Bukan dalam rangka apa? Mengikuti syariat Allah. Segera dilaksanakan sholat. Telat-telat atau tidak gak masalah. Yang penting tetap menjalankan. Dijalankan wis. Lalu kemudian selesai. Fantasiru fil ard. Dolek maning. Wabtahu min fadlillah. Dolek marongoten. Melanjutkan pekerjaan. Dan seterusnya. Jadi kelihatannya nanti di situ. Nah, bagaimana cara kita itu melihat seorang pengguna jalan yang baik? Nanti akan kelihatan ketika dia itu berada di lampu merah. Kok dia itu berhenti? Lampu merah ini seru nih mamane ya. Oh ini kan tempat saya sendiri. Aku ngerti kapan jamnya ono polisi, kapan gak ono polisi. Iki abang sret. Oh ternyata kamu itu menjadi pengguna jalan yang baik hanya karena ada polisi. Itu membahayakan. Kamu kebetulan aja di tempatmu sendiri. Nanti di tempat yang lain, mbok kira gak ono polisi, tapi ternyata ada orang yang mau nyebrang. Itu membahayakan. Kata orang sekarang, loh, gak bahaya tak? Ya bahaya. Ya bahaya tapi gak nemen. Ya itu salah satunya mungkin. Itu saja segera dipahami. Semoga kita semuanya oleh Allah diberikan hadiah, yaitu apa? Kecintaan kita kepada ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Langsung doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Pada pagi hari ini ya Allah, kami semuanya beriktikaf di masjid yang Engkau cintai ini ya Allah. Berkah mulai dari jamaah sholat subuh, kita berdoa, kita bertaklim, kita bersolawat. Kabulkan semua apa yang menjadi hajat kami ya Allah. Min hawaijid dunya wal akhirah. Banyak di antara kami yang punya permasalahan, berikanlah jalan keluar. Banyak di antara kami yang punya hajat, maka kabulkanlah ya Allah. Banyak di antara kami yang masih punya tanggungan, hutang, dan lain sebagainya, maka tolonglah untuk Engkau berikan kemudahan untuk melunasinya ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, amanah yang telah Engkau berikan kepada kami, putra putri kami, keturunan kami, jadikanlah putra putri yang soleh solehah, jadikanlah anak-anak yang berguna bagi nusa dan bangsa, utamanya agama. Jadikanlah anak-anak yang Engkau angkat derajatnya ya Allah, menjadi orang-orang yang mulia dunia dan akhirat, sukses dunia dan akhirat. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, kami dapat melaksanakan semuanya ini karena kebaikan orang tua kami, maka
Jagalah orang tua kami dimanapun ia berada, yang masih hidup ataupun yang telah meninggal ya Allah. Sayangilah ia dimanapun berada dan bimbinglah ia senantiasa hatinya mengingat-Mu, hatinya senantiasa ada ketertarikan untuk menjalankan sunnah-sunnah Rasul-Mu. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, tolonglah kami, berikanlah anugerah kepada kami untuk senantiasa peduli dengan lingkungan kami, peduli dengan masjid yang telah Engkau dirikan ini ya Allah, yang sehingga kami ada kepekaan untuk senantiasa menghidupkan agamamu dimanapun kita berada. Ya Allah Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Iya, Pak. Yang berhubungan dengan ilmu seperti yang disampaikan. Jangan kalau kita duduk dalam majelis itu bisa menjadi majelis ilmu. Ada susah. Kalau kita duduk dengan teman atau apapun, usahakan di dalamnya selalu ada ilmu yang dibahas. Kalau kita bahas tentang dunia saja, dalam arti ilmu dunia, ya sejalan dengan mungkin yang pernah zaman Arab dunia Pak Ali di ilmu, tapi ilmunya itu hanya di dunia, ilmu tentang cara bekerja atau apakah itu termasuk juga majelis yang diujikan, hanya masalah dunia ilmu, tapi ilmunya dunia, tidak ada